Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darini amin. Mas'alatu naskhit tilawati dunal hukmi. Masalah menasah bacaannya tidak hukumnya. Apa bisa hanya bacaannya saja yang dihapus, hukumnya tidak. Al-ayatu adapun ayat, idza tadammanat hukman, apabila ayat mengandung suatu hukum, yajuzu maka boleh nasku tilawatiha, apa menasah bacaannya ayat, duna hukmiha, tidak hukumnya ayat. Wa nashu hukmiha, dan boleh menasah hukumnya ayat, duna tilawatiha, tidak bacaannya ayat. Wa nashuhuma, dan boleh menasah kedua-duanya, tilawahnya dan hukumnya, jami'an halai kesemuanya. Bisa tilawahnya saja yang dihapus, bisa saja hukumnya saja yang dihapus, bisa saja bacaannya dan hukumnya sama-sama dihapus. Wa dhanna qaumun istihalata dzalika, dan menduga, menyangka siapa sebagian kaum kepada kemustahilannya itu. Menurut segalangan atau sekelompok ulama itu mustahil. Jawabannya fanaquluh, maka kami berkata, huwa jaizun aklan wa waqi'un syar'an. Itu adalah boleh secara akal dan terjadi secara syara'. Amma jawazhu aklan, adapun bolehnya itu secara akal, bolehnya nasah huwa, adapun nashu at-tilawa dunal hukmi, ya, jaizun aklan wa waqi'un syar'an. Amma jawazuhu aklan, adapun bolehnya menasah tilawah tidak hukumnya, fa inna tilawata wa kitbataha fil qur'ani wa iqadas sholati biha kullu dzalika hukmuha. Fa inna tilawata, karena sesungguhnya bacaan, wa kitbataha, dan cara nulisnya tilawah, fil qur'ani, di dalam Quran, wa iqadas sholati, dan teresahnya salat, biha dengan ayat, kullu dzalika, adapun kesemuanya itu, hukmuha adalah hukumnya ayat. Kalau ada ayat turun memiliki beberapa hukum, yang salah satu memiliki beberapa macam hukum. Yang pertama adalah bacaan daripada ayat itu. Yang kedua adalah cara penulisannya. Yang ketiga, baca di dalam sholat. Itu beberapa hukumnya ayat. Kama anna tahrima wa tahlila al-mafhuma min lafziha hukmuha, sebagaimana bahwa sesungguhnya hukum haram, hukum halal yang difaham dari lafaznya ayat juga hukumnya ayat, mengandung halal, mengandung haram. Kullu hukmin fahuwa qabilun linnasi, setiap hukum itu bisa dinasah, menerima kepada nasah, maksudnya bisa dinasah. Wa hadza hukmun, sedangkan ini adalah hukum. Tilawah termasuk hukum. Tiap-tiap hukum bisa dinasah. Bahwa idzan qabilun linasih, maka adapun hadza, idzan dengan demikian, qabilun linasih adalah menerima kepada nasah.
Wa qala qaumun, dan berkata siapa kaum, naskut tilawati aslan mumtani'un. Adapun manasah bacaan aslan ay nashu asli tilawati, menasah bacaan itu sendiri mumtani'un, itu tak mungkin. Tak mungkin hanya menasah bacaannya. Li'annahu law kana al-muradu minha al-hukma, karena sesungguhnya jikalau ada apa yang dimaksud minha daripada ayat, kalau yang dimaksud daripada ayat al-hukma adalah hukum, la dzukira, niscaya disebut apa hukum itu ala lisan Rasulullah, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud daripada ayat itu hukum, pastilah hukum itu disebut melalui lisannya Rasulullah. Wa ma anzalahu Allah ta'ala alaihi tidak menurunkan kepada Al-Quran siapa Allah Ta'ala alaihi atas Rasulullah illa yutla, kecuali untuk dibaca, wa yusabu alaihi, dan berpahala alaihi atas Al-Quran. Fakaifa yurfa'u, bagaimana dihapus itu Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya kan agar supaya ditilawah, dibaca, dan agar supaya diberi pahala orang yang membaca. Mana mungkin itu dihapus. Qulna, kita menjawab, wa ayyustihalatin, dan kemustahilan apa? Wa ayyustihalatin, dan kemustahilan apa? Fi ayyakuna al-maqsudu mujarratal hukmi dunat tilawati, di dalam adanya yang dimaksud itu adalah hukum semata, tidak bacaannya. Artinya tidak ada hal yang mustahil ya. Kalau yang menjadi tujuan dari diturunkannya ayat adalah hukum, bukan bacaannya, kan tidak ada yang mustahil. Karena yang dimaksud adalah hukumnya saja, lalu tilawahnya dimansuh, kan tak mustahil. Walakin unzilam, akan tetapi diturunkan apa hukum ala Rasulullah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilafzin muayyanin, dengan lafal tertentu. Ini yang diperdebatkan, ada ayat bacaannya dinasah, hukumnya tidak. Fa in qila, jikalau ditanya, fa in jaza nashuha falyunsa al-hukmu ma'aha, jikalau boleh apa menasakh tilawah, maka hendaklah dimansuh apa hukum ma'aha, bersama tilawah. Kalau boleh menasakh tilawah, maka seharusnya dinasakh juga hukum bersama tilawah. Li'annal hukma taba'un litilawati, karena sesungguhnya hukum itu adalah mengikuti tilawah. Fakaifa yabqa al-far'u ma'a naskhil asli, bagaimana mungkin tetap apa cabang sementara aslinya dinasakh. Ini artinya bahwa at-tilawatu aslun wal hukmu far'un. Bagaimana mungkin asalnya dimansuh, far'unya itu tetap. Qulna, kita menjawab, la tidak. Tilawatu hukun, melainkan adapun tilawah itu juga hukum.
Jadi bacaan ayat itu juga hukum. Wan iqadus sholati biha hukmun akharu. Adapun sahnya salat dengan tilawah itu adalah hukum yang lain. Falaisa bi aslin, maka tilawah itu bukan asal. Jadi yang tilawah itu bukan asal. Wa innama al-asru dalalatuha. Hanya saja adapun yang asal adalah dalalahnya tilawah. Atau dalalahnya ayat ya. Yang asal itu dalalahnya ayat, penunjukannya ayat atas sesuatu. Walaysa fi naski tilawatiha, dan tidak ada ialah di dalam menasah bacaannya ayat. Wal hukmi, dan tidak ada di dalam hukum bi anna salata la tanakidu bidu, bahwa salat adalah tidak sah biha dengan tilawah. Naskun didalalatiha, adapun nasah terhadap dalalahnya ayat atau dalalahnya tilawah. Kalau ayat tilawahnya dimansukh dan hukum sahnya salat dengan tilawah itu dimansukh, itu tidak berarti menasah terhadap dalalahnya tilawah. Kalau bacaannya dimansukh, hukum bolehnya membaca di dalam sholat juga dimansukh, itu tidak berarti menasah terhadap dalalahnya ayat. Fakam min dalilin la yutla, betapa banyak dalil yang tidak dibaca. Wala tan'akidu bihi sholatun, dan tidak sah bihi dengan dalil apa sholat. Betapa banyak dalil itu tidak dibaca, dan betapa banyak juga dalil tak sah dibaca di dalam sholat. Wahadil ayatu dalilun, adapun ayat ini adalah dalil. Dinuzuliha, terhadap turunnya ayat. Wurudiha, dan kepada datangnya ayat. Ayat yang kita tahu ini adalah menjadi dalil bahwa ia diturunkan, bahwa ia datang dari Allah. La likauniha matluwatan fil Qur'ani, bukan terhadap adanya ayat itu dibaca di dalam Quran. Wan nasku la yarfa'u wuruduha wa nuzulaha. Nasah itu tidak dapat menghapus kepada datangnya ayat dan kepada turunnya ayat. Bahwa ayat itu datang dari Allah, bahwa ayat itu turun dari Allah, kan tak bisa dihapus. Wala yaj'aluha ka'annaha ghairu waridatin, dan tidak menjadikan apa nasah kepada ayat ka'annaha ghairu waridatin, seolah-olah ayat itu tidak pernah datang. Ada suatu ayat turun, ada suatu ayat datang, kemudian bacaannya dimansuhnya ayat itu tidak menjadikan ayat seolah-olah tak pernah turun, seolah-olah tidak pernah datang. Bal yulhiquha, melainkan menyamakan atau menggabungkan apa nasah kepada ayat, digabungkan bil waridi alladzi la yutla, dengan sesuatu yang datang yang tidak dibaca. Ada warid tapi tidak dibaca, di Quran tidak ada.
pernah datang, pernah turun, tapi di Quran tidak ada. Tidak adanya di dalam Al-Quran kan tidak berarti bahwa ia tidak pernah datang. Tidak berarti bahwa ia tidak pernah turun. Kaifa bagaimana tidak? Wa yajuzu an yan'adima ad-dalilu wa yabqal madlul. Dan boleh menjadi tiada apa dalil sementara tetap apa madlul. Kan boleh secara akal dalilnya hilang tapi madlulnya tetap. Misalnya alam semesta menjadi dalil adanya Allah. Alam ini dalil adanya Allah itu madlul namanya. Bisa saja alam semestanya hilang tapi Allahnya tetap ada. Bisa saja dalilnya hilang, madlulnya tetap. Alam semesta menjadi dalil adanya Allah. Bisa saja alamnya hilang dan bahwa Allah Ta'ala ada tetap. Fa inna dalila alamatun la illatun. Karena dalil itu adalah tanda, bukan illat. Kalau illat dan maklul kan tak bisa terpisahkan ya. Sebab dan akibat tidak bisa terpisahkan. Ada kaidah yang mengatakan hukum itu berputar mengikuti illatnya. Kalau illat ada, hukum ada. Kalau illat tidak ada, hukum tidak ada. Dalil ini bukan illat, tapi sebagai tanda. Kalau dalil ini sebagai illat berarti ketika dalil tidak ada, madlul tidak ada. Ini tidak. Fa idza dalla, apabila telah menunjukkan apa dalil, fala darara maka tidak masalah fil idamihi di dalam tidak adanya dalil. Kalau dalil sudah menunjukkan sesuatu, ya tak persoalan kalau kemudian dalilnya itu hilang. Alam semesta sudah menunjukkan adanya Allah, ya tak masalah kalau kemudian alamnya habis. Kaifa bagaimana? Wal mujibu lil hukmi kalamullah ta'ala al-qadimu. Yang menyebabkan adanya hukum itu kan kalamnya Allah Ta'ala yang qadim. Yang melahirkan hukum itu kan kalamnya Allah. Kalamnya Allah Ta'ala itu qadim. Walayan akidu, walayan adimu, dan tidak pernah tidak ada kalamullah itu. Qadim itu kan tidak ada awalnya ya. Sesuatu yang tidak ada awalnya tidak akan ada akhirnya. Kalau kalamnya Allah Ta'ala tidak ada awalnya, ya tidak ada, tidak akan pernah tidak ada ya. Yang melahirkan hukum itu kan kalamnya Allah. Kalamnya Allah Ta'ala itu qadim. Karena qadim ya tidak pernah tidak ada. Wala yutasawwar raf'uhu wa nashuhu, dan tidak bisa digambarkan dihapusnya kalam Allah dan dinasahnya kalam Allah. Kalamnya Allah ya tidak mungkin dihapus. Fa idza kunna, apabila kita mengatakan al ayatu mansukhatun, adapun ayat adalah dimansukh. Katanya kalam Allah tak bisa dihapus, tapi sering kita mendengar ayat itu dimansukh. Apa maksudnya? Artinya kita bermaksud bihi dengan perkataan itu. Maksudnya apa? Kami bermaksud bihi dengan perkataan itu inqita'a ta'alluqiha anil abdi. Terputusnya ta'alluqnya ayat dari hamba. Kalau ayat itu dimansukh, maksudnya ayat itu tidak lagi berhubungan dengan perbuatan manusia, ya kan? Ayatnya tidak pernah terhapus. Kalau dikatakan dimansukh berarti putus hubungan dengan perbuatan hamba. Yang semula hamba wajib melakukan itu, sekarang tidak wajib karena sudah putus.
Jadi yang kalau kita mengatakan al-ayatu mansukhatun, maka maksudnya adalah ta'alluqnya putus dengan hamba. Wartifa'a madluliha wa hukmiha. Dan kita bermaksud akan hilangnya, terhapusnya madlulnya ayat, wa hukmiha dan hukumnya ayat. Lartifa'a dzatiha, bukan yang dimaksud hilangnya zatnya ayat. Jadi dalil itu adalah alamat, bukan illat. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah.